Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan as-samsu wal qamaru bi husban wan najmu was sajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhat talibun kaifa halukum jami'an kaifa halukum jami'an. Nah, akaltum mungkin sauti ghairu wadih, nahnu la nastati an nasma' jayyidan min hilali Google Meet. Hadzal yaum nahnu sanatakalam an sajaratul usrati. Sajaratul usrati, silsilah keluarga. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol indama wajadna sahsaini la budda nahnu an na'khudhu ar-ra'isah min hadhil majmu'ah alal aqal sahsaini alal aqal as-sahsaini. Baik, saya lihat di e-learning, alhamdulillah sudah mengerjakan dengan bagus. Kira-kira ada kesulitan apa tidak mengenai tugas yang saya kirim di PDF? Ya, ada kesulitan di mana? Nggak ada harokatnya. Yang mana? Sampai ada tugas memberikan harokat juga ya. Itu saya lihat sudah betul itu. Ini saya lihat 2 orang itu memberikan harokat juga sudah betul itu. At-tadribul khamis syaklu hataini al-jumlataini ya. Berilah harokat 2 jumlah ini. Ad-dinu wahidun. Ad-dinu wahidun ini sudah betul. Wardatun nikmah hadir. Nabilah wardatun nikmah hadirah. Ya, Nabilah wardatun nikmah. Ad-dinu wahidun. Limada nun harakah dhammah. Kenapa nun diberi harakah dhammah? Kenapa tidak ad-dina? Kenapa tidak ad-dini? Amin memberikan harokat dhammah. Kenapa? Nabilah wardatun nikmah. Kenapa ad-dinu tidak ad-dina, tidak ad-dini?
Kenapa? Nabilah Wardatun Nikmah. Bagaimana? Adinu, apa artinya adinu? Nabilah Wardatun Nikmah. Apa artinya adinu? Ma makna adinu? Ya agama. Kalau adinu itu agama. Kalau adainu itu apa adainu? Bukan. Kalau adinu agama, kalau adain adin ya hutang. Kalau adain itu adalah hutang. Hurufnya sama, beda harokatnya, beda maknanya. Kalau jamaknya adinu, jamaknya agama itu apa? Jamaknya adinu apa? Apa? Mufrad maknanya jamak. Adinu maknanya jamak. Adinu itu adalah mufrad apa jamak? Kok bisa mufrad tapi jamak? Apa betul yang lain mufrad tapi bermakna mufrad tapi jamak? Bagaimana ini? Satu kata ribuan makna. Isim mustarok. Satu kata ribuan makna. Ya nggak bisa, beda kata sudah. Beda harokat itu sudah beda. Adinu sama adainu beda. Satu makna ada dua, satu kata ada dua makna itu adalah wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salah satakuru. Wal mutallaqatu utawi orang yang dicerai yatarabasna itu adalah masa tunggu atau iddah bi anfusihinna dengan dirinya salah satakuru. Salah satu tiga kuru itu ada yang bermakna suci, ada yang bermakna haid. Itu yang satu kata ada dua makna. Itu namanya mustarok. Itu namanya mustarok. Satu kata dua makna. Itu sudah dinamakan mustarok. Ada lagi istilahnya itu muradif. Muradif itu sinonim. Contohnya bahasa Indonesia sinonim apa? Halus dan lembut. Ya, pintar. Dalam bahasa Arab juga ada. Namanya muradif. Contohnya apa? Ini siapa yang pintar ini? Mas siapa ini? Ya, contoh bahasa Arab muradif. Istilahnya dalam bahasa Arab muradif. Contohnya apa? Silahkan.
Nadhuru pun sampean itu salah. Nadhuru sama apa? Syahadatun. Syahadah. Ya, ini sampean mau membacanya itu masih salah itu ya. Membacanya nadhuru. Nggak ada nadhuru itu nggak ada nadhuru itu. Nadhara betul. Kalau nadhara betul. Kalau nadhuru nggak ada kalau nadhuru. Kalau nadhuru tidak ada. Yang betul adalah nadhara. Nadhara. Kemudian tadi syahadah. Sampean mengatakan apa? Memang dalam bahasa Arab itu minimal harus mengetahui tiga ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari' sama masdar. Ya, nazara yang duru nazron. Kemudian tadi syahida apa syahuda? Ya. Ya, itu sebenarnya bisa dilihat di kamus. Ini salah satu kamus saya, namanya adalah kamus Al-Munawwir. Syahida, ini saya cari apa betul syahida. Itu memang tidak bisa kita karang. Antara syahida apa syahuda apa syahada. Itu memang tidak bisa karang. Tapi kalau kita sering menggunakannya, insya Allah kita akan mengetahuinya. Ya itu contohnya sudah betul. Ya ini sudah ketemu. Mana ini Nah ini ternyata di dalam kamus itu bisa dibaca dua. Bisa syahida, bisa syahada. Ya, kalau ditanya Anda cara betul membacanya itu bisa syahida, bisa syahada. Fi'il mudhari'nya adalah ini syahida atau syahada yashhadu. Syahida yashhadu atau syahada yashhadu syuhudan. Ini syahida ya, syahida. Syahida artinya menyaksikan. Ya. Tapi juga seperti kita syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu kan syahadat itu. Berarti kita menyaksikan di sini itu tidak harus dengan mata, dengan hati cukup. Kalau nadhara itu dengan mata. Yang muradifnya nadhara apa? Ada yang tahu? Nadhara yang dulu muradifnya adalah ro'a. Ro'a. Itu yang dimaksud muradif. Baik, suara saya bisa didengar dengan baik. Karena saya nggak pakai. Nah itu ya, itu namanya muradif. Atau syahidah muradifnya apa? Ada mungkin kitab khusus yang mengumpulkan tentang muradif filughatil Arabiyah. Itu seperti ini muradif lagi itu adalah
Ada al-insan itu manusia, al-bashar itu manusia, an-nasu itu juga manusia, itu namanya muratif. Tadi sudah saya sebutkan al-insan, al-bashar, kemudian an-nasu, itu muratif. Baik, ini kembali ke pertanyaan semula tadi mengenai jawaban dari teman kita Nabila Wardatun. Nabila Wardatun itu menjawab Adinu. Kenapa dibaca dhamma? Karena apa? Menjadi mubtada. Ya, karena menjadi mubtada. Mubtada itu pasti alamatnya rafa. Ya, di situ kebetulan adalah isim mufrad. Kalau isim mufrad rafa'nya itu pasti dhamma. Kalau jamak mudzakkar salim rafa'nya itu adalah wawu. Sebenarnya modal kita sebenarnya cukup jurumiyah kalau ingin mengetahui i'rab. Ya. Adinu, terima kasih menjawab luar biasa. Nggak saya catat ya. Dicatat ya yang aktif jawab itu ya. Adinu itu adalah isim mufrad. Jamaknya apa? Jamaknya adinu apa? Jamaknya adinu apa? Kalau saya tadi mengatakan adainu, jamaknya adainu apa? Nanti bahasa Arab memang luas gitu ya. Kita harus mengetahui ini isim mufrad apa jamak ya. Kalau ini isim mufrad jamaknya apa? Kalau jamak taksir itu tidak beraturan. Ini dua-duanya adalah jam'ut taksir. Jadi ad-dinu itu jamaknya adalah adyan. Jamaknya adyan. Adyan itu adalah agama-agama. Kalau dinu itu adalah satu. Contohnya innad dina. Ya, innad dina. Ya, kembali. Harokatnya beda lagi, tapi dalnya tetap. Dalnya harokat kasroh. Kemudian di innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Mengapa itu tidak dibaca ad-dinu tapi dibaca ad-dina? Karena kemasukan inna. Inna termasuk awamilun nawasib. Amil yang menasabkan. Itu asalnya adalah mubtada tapi kemasukan inna menjadi isimnya inna. Innad dina indallahil Islam. Innad dina. Baik, ini memang sangat luas. Saya sengaja mengantarkan kemana-mana agar kalian terpacu untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab yang begitu luas. Tetapi kalau untuk sekedar muhadasah ini tidak perlu. Tetapi kalau ingin mahir ya, ingin benar-benar menguasai, ini adalah wajib. Begitu juga awal mula turunnya Al-Quran itu tidak ada yang namanya ilmu tajwid. Karena semua orang itu adalah Al-Quran itu penyebarannya, bahkan bukan penyebarannya. Awal mulanya ada Al-Quran itu yang Nabi mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril
itu langsung bilisan. Pokoknya ngene apalno. Tuh. Tidak ada perubahan sama sekali. Wis ngene, gak perlu ditanyakan. Pokoknya kalau ikra ya ikra. Tidak boleh dirubah akra. Dirubah menjadi nakro, takro. Nggak akan yang nggak boleh. Al-Quran itu sudah baku. Maka dikatakan Al-Quran itu adalah mutawatir. Ya. Mutawatir itu bersambung. Maka sebenarnya yang betul itu adalah kalau mengaji itu adalah harus ada sanatnya sebenarnya. Guru sampean sopo ya, guru sampean siapa, itu sebenarnya harus ada sanatnya itu untuk menjaga kemutawatiran Al-Quran. Itu Al-Quran itu adalah mutawatir. Jadi nggak akan ada orang yang berani merubah Al-Quran walaupun satu huruf. Walaupun harokatnya pun tidak akan berani. Dan sampai sekarang, sampai ila yaumil kiamah, kiroah sab'ah varian dari bacaan Al-Quran itu ya hanya 3 kelompok itu yang mengatakan kiroah sab'ah, kiroah asro, sama kiroah sab'ah. Ketiga kelompok bacaan yang 7 itu adalah kiroah sab'ah, itu ada varian 7 bacaan, yang asroh ada varian 10 bacaan, yang sadah ada 14 varian bacaan, itu semuanya adalah biriwayat. Biriwayat itu an. Untuk perkembangannya tidak ada. Juga perkembangan Al-Quran selama-lamanya ya hanya 30 juz. Yang berkembang itu adalah tafsirnya, penafsirannya, pemahaman seseorang yang akan berkembang. Itu adinu wahidun. Ya, adinu jamaknya adian. Kalau adainu itu adalah hutang, jamaknya adalah aduyun. Ya, aduyun. Taunya dari mana? Di kamus ada. Untuk jamak di kamus ada. Taunya fi'il madhi mudhari sama masdar dari mana? Di kamus ada. Atau tanya orang Arab. Kamus itu adalah sebagai pengganti orang Arab. Kamus bahasa Arab itu banyak sekali. Sampai ada yang namanya kamus Al-Munjid, itu tebal berapa jilid. Ada Lisanul Arab. Lisanul Arab itu, kamus Lisanul Arab itu sampai 20 jilid ya. Karena di situ dicontohkan syair-syair juga. Jadi lafadz ini di syair digunakan bagaimana. Mungkin nanti yang dicontohkan di Al-Quran ada juga. Baik, itu ya. Terima kasih sudah mengerjakan. Terima kasih keaktifannya. Marilah sama-sama kita dengarkan presentasi dari teman kita. Kepadanya kami persilahkan. Ya, yang presentasi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib, tayyib ya Dika. Palasti? Nggak ada ini tulisannya, catatan. Ya, atau apa saja.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelas sudah. Iya. Mengapa yang cerita tadi tidak dituliskan? Ini bagus ada Syajaratul Usrati ya dalam keluarga. Itu minimal memang kita harus mengetahui ini. Ini Syajaratul Usrati, silsilah keluarga, pasti nantinya kalian akan memiliki ya awal mula pasti kalian itu memiliki orang tua. Orang tua kalian itu namanya Abi dan Umi ya. Abun wa Umun. Pasti memiliki dua itu. Pasti di dunia ini itu tidak ada lahir tanpa ayah dan ibu. Lahir dari ayah saja nggak mungkin, dari ibu saja nggak mungkin. Yang lahir dari laki-laki itu hanya Siti Hawa. Maka ada yang mengatakan Siti Hawa itu adalah tulang rusuknya Nabi Adam. Yang lahir hanya dari ibu itu hanya satu, yaitu namanya Nabi Isa. Jadi 3 varian di dunia ini hanya 4, yaitu Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, Siti Hawa hanya ayah saja atau laki-laki saja, kemudian Nabi Isa itu tanpa ayah, dan manusia di seluruh dunia ini harus ada ayah dan harus ada ibu. Ayah dan ibu merupakan kebanggaan. Untuk itu makanya dalam Al-Quran diperintahkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Maka sampai-sampai birru abaakum satabirru abnaakum. Birru berbaktilah abaakum kepada kedua orang tua kalian. Tabirru satabirru abnaakum. Insyaallah satabirru akan berbakti juga abnaakum, anak-anak kalian. Kalau kalian ingin anak kalian nanti berbakti kepada kalian, maka mulai sekarang berbaktilah kepada kedua orang tua. Itu abun sama umun. Ini susunannya dibalik ini ya. Abunnya itu di sebelah kiri, umunnya di sebelah kanan. Jadunnya sebelah kiri, jadatun sebelah kanan. Di situ tidak membedakan kakek dari ibu atau kakek dari ayah, itu sama saja. Kakak dari ayah itu namanya jadun. Kakek dari nenek dari ibu sama jadatun atau sama semuanya. Baru yang membedakan itu adalah paman. Kalau paman dari ibu namanya kholun. Kalau dari ayah namanya amun. Hanya itu yang membedakannya.
Yang perlu diperhatikan yaitu kalau dari ayah ya jangan ditutup layarnya ya ini. Kalau di Jawa itu yang membedakan tidak ada yang membedakan ya. Dari ayah sama dari ibu sama, manggilnya ya paman. Kalau bahasa Jawa apa? Ada yang bahasa Jawa itu kalau adiknya ibu atau adiknya ayah itu kita panggil Pak Lek. Kalau kakaknya ayah atau kakaknya ibu itu dipanggil Pak D. Itu di Jawa. Yang kalau di Arab ya seperti ini, membedakan dari ibu itu namanya kholun, kalau dari ayah namanya ammatun. Kalau anak ya tinggal abnaul ammi, abnaul kholli, itu tinggal menambahkan itu. Itu saya kira sangat mudah. Ini keluarga inti kasihan ya. Jaratul usrati. Tadi sudah diceritakan juga sudah bagus sebenarnya, cuman belum membuat tulisan ya. Usrati keluarga saya judulnya yang bercerita Atakalamu an usrati. Ya, saya akan berbicara tentang keluargaku. Usrati kabiratun wa a'du'uha, keluarga saya besar ya, ini dengan bangga mengatakan ini keluarga besar. Jadi ini sudah keluarga besar. Kalau keluarga kecil itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, itu keluarga kecil. Kalau keluarga besar itu sudah ada kakek, nenek, ada paman, ada anaknya paman, itu keluarga besar. Wa a'dha'uha, dan anggota keluarga saya itu anak, abi, ummi, akhi, wa uhti, wa jaddi, wa jaddati. Oh, ini hanya sampai itu saja, sampai kakek sama nenek, itu keluarga besar. Abi, ummi, anak, abi, ummi, wa akhi, wa uhti. Ya, ini dikarang saja. Anak, jadi saya punya 2 saudara, laki-laki sama perempuan. Padahal kenyataannya ada yang nggak punya saudara, ada yang saudaranya laki-laki semuanya. Kemudian langsung memperkenalkan, Ismi Masrul Anam, misalkan saya. Ana askunu wa usroti fi syari' Air Langga, tadi juga sudah ada ya. Air Langga, Rokmun, sama Niyata Wasalasun 38. Langsung mana aber-aber, bunga, gresik, misalkan seperti itu. Kemudian tadi juga sudah diterangkan ya, misalkan al-an adrusu fi mana jamiah Islamiyah al-hukumiyah Kediri. Ya, misalkan diterangkan seperti itu. Kemudian tadi juga sudah dikenalkan abi ismuhu, kalau abi ismuhu ya. Abi ismuhu Usman misalkan. Terus pekerjaan ayahnya itu apa? Misalkan huwa mudarris al-lughatul arabiyyah fi madrasah as-sanawiyah al-hukumiyah. Bunga misalkan seperti itu. Wa ummi ismuha Aisyah misalkan. Dia tidak bekerja tapi ditulis ya Robbatul Bait ya. Ada yang mengatakan Robbatul Bait, ada yang mengatakan Robbatul Mangzil. Boleh. Wa akhil kabir ya. Wa akhil kabir kalau laki-laki, akhil kabir kalau akhi ya kakak, akhil kabir ismuhu, misalkan ismuhu Umar, berarti kakaknya ini. Kalau adiknya di kampus, misalkan kakaknya sudah bekerja,
wa ya'malu, atau langsung bisa dikatakan huwa mudarris misalkan, atau falah misalkan huwa falahun. Ya, gitu bisa. Kemudian diterangkan wa uhtis shaghirah, ya, ismuha. Kalau perempuan memakai ismuha, memakai ha. Kalau laki-laki ismuhu. Kalau saya ismi. Kalau namamu ismuka. Ya, tadi luar biasa ini ya. Tadi alumni Lirboyo ya. Mungkin nanti kita bisa sharing sama presentator ini. Ya, itu diterangkan itu. Kemudian bisa lagi dilanjut wa amma jadi. Misalkan kakeknya. Wa amma jadi fahuwa tajirun. Misalkan kakeknya masih bisa bekerja. Wa huwa tajirun. Tajirun apa misalkan? Sayur ya, khadrawat. Tajirun apa, peralatan dapur ya, ada watul mangzil ya, misalnya itu. Atau tajirun apa ya, tajirun beras ya, tajirun rus ya, atau al-baqolah. Kalau al-baqolah tajirun itu beralat apa, semua kebutuhan dapur. Kalau sayur hadrawat, itu bisa diungkapkan. Kemudian dikenalkan juga nama kakeknya. Wajat Dati dan kakek saya nggak bekerja, tapi ibu rumah tangga. Robatul Bait, atau kakeknya juga tajir membantu neneknya. Kemudian diterangkan juga aktivitas yang umum terjadi di rumah, di keluarga. Kulla yaumin nahnu najlisu, nggak pakai nahnu nggak apa-apa. Kulla yaumin najlisu fil ghurfatil julus. Ya, ruang keluarga atau ruang tamu. Ya, kadang-kadang kalau kita sore nunggu maghrib, semua pada capek, kadang kita kumpul. Nahnu najlisu fil ghurfatil julus, di ruang tamu, ruang depan ya. Sambil makan makanan ringan atau minum-minum. Wa naqulu fi ghurfatil akli, atau sebelum maghrib mungkin makan malam. Wa naqulu fil ghurfatil akli, atau ada yang habis sisa juga boleh. Wa ummi tatbahut ta'ami fil matbah, dan ibu saya memasak makanan di dapur. Mungkin ada yang memiliki pembantu. Wa indana khadimah, dan saya punya pembantu. Ya tusa itu ummi alat tabhi, dia membantu untuk memasak, wa iddatut ta'ami, dan mempersiapkan makanan. Dah makannya sebelum maghrib. Wa ba'da sholatil maghrib, dan setelah sholat maghrib nahnu nakra'ul Qur'anal Karim. Nakra'u al-Qur'anal Karim, kita membaca Al-Quran. Mulai maghrib sampai isya diusahakan membaca Al-Quran. Ya, sekarang jarang. Rata-rata kalau kita jalan-jalan di kampung kita atau di tempat tinggal kita, yang bunyi setelah maghrib itu bukan suara Al-Quran, tapi suara televisi. Ini kemunduran yang terjadi itu di situ. Rata-rata habis maghrib sampai isya itu adalah melihat televisi. Jarang yang dibuat untuk membaca Al-Quran. Yang terjadi mungkin hanya di pondok. Di pondok nggak ada, setelah maghrib sampai isya itu melihat televisi, nggak ada. Hampir semuanya itu ngaji. Entah itu membaca Al-Quran atau membaca kitab. Nahnu nakra'u al-Qur'an al-Karim.
Wa ba'da sholatil isya nahnu na'malu al wajib al manzili fil ghurfatil mudzakarati. Ya, kita mengerjakan tugas-tugas atau PR-PR dari kampus, misalnya tugas-tugas dari kampus. Na'malu wajib manzili fil ghurfatil mudzakarati. Ini keren, orang tuanya membantu. Wa abi yakra'u al mawadi ad-dirasah allati satu alimu. Dan ayah itu membantu membacakan materi-materi kuliah yang akan saya pelajari. Kalau saya di mata kuliah yang lain itu biasanya saya membuat general review. Itu biasanya saya tugaskan untuk membaca literatur tema yang akan dibahas besoknya. Itu biasanya saya membuat form di e-learning kemudian diisi. Tujuannya agar ketika diskusi itu kita mulai, mereka sudah membawa materi masing-masing untuk disampaikan. Ketika diskusi akhirnya mereka bisa menambahkan kalau ada yang kurang yang disampaikan pemateri, bisa mengkritisi ya, memberikan kesalahan, kemudian membetulkannya ketika pemakaran tersebut ada kesalahan. Itu jadi kalau di mata kuliah bahasa Arab itu sebaliknya saya suruh untuk setelah presentasi seperti ini saya suruh mengerjakan soal-soal latihan hanya satu saja sebagai pemahaman. Baik itu dari saya, mungkin ada yang lain atau ditanyakan. Ya memang seperti itu ya, sudah bagus. Tadi juga sudah mendekati kesempurnaannya, tinggal menyusunnya dengan baik. Baik itu ada yang ditanyakan al indakum al as'ilah. Ya, ya silakan didiskusikan ayat tiri apa ya bahasa Arabnya ayat tiri. Ya keluarga itu kan, itu sudah masuk kakak kan, ayat tiri itu. Ya, ya bagus juga. Itu sebagai pengantar juga tidak apa-apa. Jadi definisi keluarga itu apa ya? Terdiri dari siapa ya? Ya, terima kasih. Mas siapa ini? Ya, bagaimana? Kita jawab langsung apa ada pertanyaan lagi? Terima kasih, itu ada penjelasan. Al-Usrah uh, Al-Usrah yatakawwanu minal abi wal ummi. Ya, bagus.
Ya, bagus itu pertanyaan yang bagus. Umun itu kan mu'annas. Kenapa nggak ada tak marfutohnya? Jadi timbul pertanyaan lagi, apakah tiap mu'annas itu harus ada tak marfutohnya? Ya, terima kasih. Apakah tiap mu'annas itu harus ada tak marfutohnya? Sedangkan umun itu perempuan tapi nggak ada tak marfutohnya. Jadi kesimpulannya adalah ya, bagaimana? Langsung dijawab, apalagi ada pertanyaan lagi? Salim. Sudah 2 pertanyaan, langsung dijawab apa ditampung lagi pertanyaan satu lagi? Bagaimana pemakalah, pemateri? Saya kembalikan ke pemateri ya. Ya, bagaimana pemateri? Langsung dijawab apa nunggu pertanyaan lagi? Ayah tiri. Ya, ya silakan langsung menjawab ya. Ya silakan. Almaratu? Kalau ibu tiri almaratu apa? Ya, tadi siapa tadi? Kalau ibu tiri apa? Ya, imro'atul abi. Kalau menurut saya, kalau ibu tiri ya zaujatul abi. Kalau ibu tiri zaujatul abi. Kalau menantu perempuan, menantu. Berarti menantu itu anak dari menantu. Apa menantu itu? Saya punya anak, kemudian anak saya nikah, berarti saya punya menantu. Nah, nah, apa menantu? Bukan. Perempuan apa laki-laki? Menantu ada menantu perempuan, ada menantu laki-laki kan.
Malah itu saya tidak menemukan itu. Coba nanti di-sharing di WA. Kalau menantu perempuan saya melihat di Al-Munawwir itu adalah Zaujatul Ibni. Zaujatul Ibni, istrinya anak. Kalau ipar perempuan, ipar, itu berarti kalau eh, saya punya istri, istri saya punya saudara perempuan. Itu namanya perempuan, ipar perempuan. Saudara istri saya itu ipar perempuan, berarti saya memang istilahnya bahasa Arab itu adalah zaujatul akhi. Zaujatul akhi. Itu ya. Kalau menantu laki-laki, ya ini saya foto saja. Saya kirimkan di grup. Anda bisa membaca sendiri. Ya, pertanyaan ini saya anggap sudah selesai atau yang tanya ingin mengungkapkan? Nanti pertanyaan yang kedua. Enggak jelas ini fotonya. Ya, silakan. Yang kedua tadi apa pertanyaan kedua? Itu saya cantumkan itu sumbernya di Al-Munawwir. Pokoknya kalau ada kamu sebenarnya enak ya. Ada malana arifu ayu syai' sanaftah al-qamus wa sanakra summa sanatakalam alladzi kataba fil qamus. Baik. Pertanyaan kedua, Iqra'i. Mada as-su'al? Umum itu tidak ada makbutahnya. Makalah bagaimana menjawabnya? Pertanyaan yang bagus. Silakan pemakalah dulu.
Jalan sampai jam berapa? 8.40 ya? Ya, masih lama. Iya, bagaimana pemakal? Masih kesulitan? Apa sudah ada jawaban? Ya, bagus. Diskusi. Adinda sama Sang siapa ini namanya? Yang laki-laki itu Sang siapa? Ada yang namanya Poi. Ini yang tadi Mas laki-laki itu namanya Sang di Google Meet-nya. Ya, bagaimana? Masih belum terpuaskan ya? Masih belum terjawab ya? Siapa Adinda ya? Masih bingung? Ya, Adinda ya? Masih bingung ya? Pemakala bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Atau audien yang lain? Ya betul, kalimat isim mufrad. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu kata. Ya, berarti kata isim. Betul, umun itu adalah isim mufrad. Betul. Isim mufrad. Jamaknya apa? Umun jamaknya apa? Umi ibu saya, umuki ibumu perempuan, umuka ibumu laki-laki. Kalau yang punya ibu itu anak laki-laki ya umuka, kalau anak perempuan umuki. Ya, jamaknya apa? Umun. Ya, tun. Berarti itu jamak taksir. Eh, ummahatun. Ummahatun. Itu ada alif taknya. Tapi tidak bisa jamak mudzakkar salim nggak akan bisa itu. Ummahatun.
Karena ibu pasti perempuan, ummahatun, namanya ummahatun. Coba saya lihat di kamus. Silakan dibahas yang kembali ke pertanyaan tadi. Mengapa umun itu tidak ada tak marbutohnya? Kembali ke pertanyaan itu. Saya belum mengetahui ummahatun itu jamak apa. Kalau jamak muannas salim ya ada alif taknya ya. Tapi itu kayaknya jamak taksir. Baik, kembali ke pertanyaannya tadi. Mengapa umun itu tidak ada tak marbutoh? Di sini nggak ada keterangannya ya. Umun zamannya ummahat. Ini kalau beda dinisbatkan ya, ada contoh ummahatul mukminin. Yang dimaksud dengan ummahatul mukminin itu adalah istri-istri Nabi, ummahatul mukminin. Kalau yang dimaksud dengan ummul kitab itu surat Fatihah. Kalau dimaksud ummul kaum itu adalah kepala atau pimpinan kaum tertentu. Ro'isuhum, pemimpin mereka ummul kaum, bukan abul kaum ya, seperti bupati, bukan pak pati. Ummul kaum. Bisa juga ummul qura. Apa yang dimaksud dengan ummul qura? Ummul qura apa ummul qura? Ummul qura itu Makkah Mukarramah. Itu termasuk ummul qura. Ummul qura. Ya. Ada juga otak itu ternyata ummur roksi. Ya, penggunaannya banyak. Galaksi Bima Sakti ini dikatakan ummun nujum. Karena yang paling besar kan, ummun nujum. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi ummahat itu jamak taksir. Karena tidak mungkin jamak muannas salim, tidak mungkin walaupun ada alif taknya. Baik, saya untuk mempersingkat waktu, saya berusaha menjawab. Semoga mendapatkan pencerahan. Kalau belum cerah ya silahkan tanya lagi sampai cerah, sampai mendungnya hilang. Pertama adalah yang perlu diketahui at-ta'rif ma huwa al-mu'annas. Al-mu'annas yang dimaksud dengan mu'annas itu adalah madalla alal inasi minan nasi wal hayawanat. Mungkin wasyajarah juga ya. Jadi sesuatu yang menunjukkan ya, atau isim ya, isim yang menunjukkan ini pasti isim. Manusia itu pasti isim. Nah, ada yang fi'il, manusia. Hayawan ya pasti isim. Isim yang menunjukkan al-inas, perempuan ya, makna perempuan baik dari manusia maupun hewan. Tuh. Contohnya yang enggak ada tak marbutohnya hamil. Hamil itu tidak ada tak marbutohnya. Hamilah enggak ada.
Karena yang hamil itu mesti perempuan. Yang ada tak marbutoh namanya ya banyak, Hamidah, Aisyah ya. Hamil itu khusus untuk perempuan. Pertama saya gambarkan contohnya dulu. Nanti saya berusaha menggambarkan klasifikasinya. Maryam itu perempuan. Bakoroh itu sapi perempuan. Kalau sapi betina. Kalau sapi laki-laki ya bakor. Mar'ah itu perempuan. Dajajah itu ayam perempuan. Kalau laki-laki ya ayam laki-laki ya dajaj, ayam jantan ya dajaj. Ayam betina perempuan. Baik. Pertama kita lihat klasifikasinya, pembagiannya. Kalau dilihat dari huruf pembentuknya, yang menunjukkan sebagai mu'annas itu ternyata tidak hanya tak marbutoh. Salah satunya betul yang dikatakan Adinda tadi, mengapa umum tidak ada tak marbutoh? Karena tak marbutoh itu adalah salah satu pembentuk yang menjadikan lafadz tersebut itu menjadi perempuan. Tapi ternyata bukan hanya tak marbutoh saja. Betul, salah satu yang menjadikan makna perempuan itu adalah kemasukan huruf yang namanya tak marbutoh. Ya, pertama kemasukan tak marbutoh, contoh Aisyah, madrasah, Korina, ya madrasah. Madrasah kemasukan tak marbutoh, madrasatun, Aisyatun, betul. Ternyata ada lagi yang sebagai pembentuk mu'annas itu adalah yang kedua adalah alif maksurah. Alif maksurah atau disebut sebagai biasanya ditulis dengan huruf ya. Dulu kelas mana yang tanya itu? Saya lupa. Apa yang dimaksud dengan alif maksurah? Yang kedua alif mamdudah, mamdudah. Kalau alif maksurah itu biasanya ditulis ya. Isim yang bentuk mu'annas dengan alif maksurah itu contohnya adalah Salma, Sughra, ya. Salma itu nama perempuan, nggak ada. Salma nama laki-laki nggak ada. Kalau laki-laki namanya Salim. Ya. Kalau perempuan Salimah boleh atau Salma juga boleh. Sughra itu juga perempuan boleh. Sughra itu mu'annas. Kemudian alif mamdudah itu biasanya alif sama hamzah. Ya, alif sama hamzah ya. Biasanya tulis hamra'u, hamra'u, alif sama hamzah. Hamra'u itu namanya alif mamdudah atau hasna'u, hasna biasa bacanya. Itu juga alif mamdudah. Jadi tiga itu adalah lafadz bisa dikatakan tak mu'annas terbentuk dari tiga, yaitu tak marbutoh, alif maksurah sama alif mamdudah. Terus di antara ada kata-kata yang dimasukkan sebagai mu'annas. Mengapa? Ya, itu. Ini khusus. Karena tadi sudah disinggung jawabannya. Yang pertama adalah kata yang mananya khusus perempuan. Tadi sudah betul. Umun itu masuk kategori apa? Kata yang maknanya khusus perempuan. Jadi tidak perlu dikasih tanda. Karena sudah ini identik dengan perempuan. Pasti perempuan umun. Hamilun pasti perempuan. Nggak ada yang hamil dari laki-laki, nggak ada. Mungkin hamil tapi nggak lahir-lahir yang dari laki-laki. Perutnya saja yang besar ya. Tapi nggak pernah mengeluarkan bayi itu. Bukan hamil itu ya. Bukan hamil janin, tapi hamil karena perutnya makannya terlalu banyak. Jadi umun itu termasuk kata yang maknanya khusus untuk perempuan.
Ada lagi selain hamil itu haidun. Haid. Yang haid itu hanya perempuan, nggak ada laki-laki haid itu keluar darah dari jalan depannya nggak ada. Yang keluar darah dari jalan depannya hanya perempuan. Haid. Maka sudah paham yang haid itu mesti perempuan. Lah bagaimana Pak yang ini? Yang bencong itu. Ya. Apa itu? Khunsa dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Indonesianya waria ya. Ya, wa alam waria itu. Dalam bahasa kitabnya ada. Al-Quran nggak ada apa tidak ya. Waria itu di bahasa Al-Quran apa tidak. Dalam fikih ada jelas. Ya. Tapi walaupun bencong pun memang kelaminnya dua tapi ada identik. Kecenderungan yang mana? Lebih besar yang mana? Apakah di perutnya ada rahimnya apa tidak? Kalau ada rahimnya pasti dia kecenderungan perempuan. Kemudian ada lagi kekhususan adalah yang berpasang-pasangan. Ya. Yang berpasang-pasangan itu pasti perempuan, pasti mu'annas. Al-ardu, bumi itu mu'annas. As-sama'u, al-ardu sama as-sama'u itu pasti mu'annas. Ainun, yadun, ya, ainun itu kan mesti dua. Kalau matanya cuma satu ya bahasanya bahasa Indonesia apa? Bijak ya. Kalau lupa bahasa Arabnya. Summun bukmun umyung fahum la yarji'un. Kemudian jamak taksir yang tidak berakal. Ya, jamak taksir yang tidak berakal itu perempuan. Jabal jamaknya jibal. Ya. Jibal itu perempuan. Kolam jamaknya aklam, aklam itu perempuan. Jamak taksir yang tidak berakal perempuan. Kemudian juga ini bisa dimasukkan pembagian isim mu'annas lagi itu bisa dimasukkan pada termasuk ada mu'annas lafzi, ada mu'annas maknawi, ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Ya, ini bisa dimasukkan dalam umun itu termasuk mu'annas maknawi. Walaupun tidak memiliki tanda-tanda mu'annas, tapi secara maknawi hakikatnya itu adalah perempuan. Mu'annas lafzi ya sudah jelas, madrasatun. Mu'annas maknawi tadi sudah di atas, Maryam, Zainabun, Hindun ya. Mu'annas hakiki ya sudah jelas ya. Kalau mu'annas hakiki itu ya tandanya perempuan, dalamnya perempuan, imro'ah gitu. Ya, imro'ah ya artinya perempuan, kemudian memiliki tanda tak berubah perempuan. Ada mu'annas majazi. Ya, mu'annas majazi seperti yang di atas tadi, ainun. Ainun itu kalau tulisannya nggak ada tak marbutohnya. Tapi kalau berpasang-pasangan itu kategori sebagai mu'annas. Baik, itu dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, gimana pertanyaannya? Oh, yang ditanyakan dulu itu alif maksurah apa? Ya, bagus pertanyaannya. Alif maksurah, apa isim maksurah? Ada apa tidak isim maksurah itu? Sementara yang saya tahu alif maksurah. Isim maksurah. Ada yang bisa menjawab isim maksurah. Musa ya. Mm-mm. Ya.
Ya, ya. Mas siapa ini? Bagus sekali. Pertanyaannya Jet SS namanya di Google Meet-nya ya. Ini kelas ini malu-malu menampakkan wajahnya semuanya. Mas siapa Jet SS ini? Iya. Hah? Namanya siapa? Muhammad Hanif Hadi. Ya, bagus namanya. Ya, Mas, silakan dilanjutkan keterangannya. Bagus. Ya, memang itu tadi. Saya membenarkan, ada isim maksura ada. Isim maksura ada, alif maksura ada. Kalau alif maksura tadi itu tadi. Kalau isim maksur ya, bukan isim maksura ya. Isim maksur, ismul maksur ya. Isim maksur. Isim maksur itu isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Jadi alif lazimah itu boleh alif yang tegak, boleh alif yang bengkok. Alif yang bengkok itu ya itu loh ya. Itu alif yang bengkok. Ini cara penulisan ini ya. Aso itu alif short kemudian alif tegak. Aso ya, artinya tongkat. Kemudian mustasfa ya, mustasfa itu alif maksurah, isim maksur. Itu namanya eh ya, alif maksurah itu ya. Kalau huruf itu adalah dibaca muannas, alif maksurah. Ada alif yang bengkok itu. Kemudian ada isim mangkus ya. Yang diakhiri ya lazimah ya. Contohnya al-qadhi ya. Kalau isim mangkus itu bedanya adalah sebelum ya-nya itu adalah harokatnya kasroh. Kalau isim maksur sebelumnya itu adalah harokat fathah. Sebelum alif lazimah itu adalah harokat fathah. Ya. Makanya dalam tajwid ya, dalam aturan tajwid itu yang dimaksud dengan matobi'i ya. Matobi'i itu apabila matobi'i itu hurufnya ada 3, alif, wawu, dan ya. Kalau dikatakan matobi'i, sebelum alif itu adalah berharokat fathah, sebelum wawu berharokat dhammah, sebelum ya berharokat kasroh. Kalau tidak dinamakan matobi'i. Kalau dalam ilmu nahwu, isim maksur itu adalah sebelum alif itu adalah harokat fathah. Maka kalau sebelum harokat fathah itu adalah alif seperti mustasfa ya. Nah, kalau itu ya, maka membacanya bukan mustasfa tapi mustafai. Kalau dibaca mustasfa itu pasti walaupun tulisannya ya, tapi hakikinya itu adalah alif. Ya. Kalau ini isim mangkus itu sangat jelas. Sebelum ya lazimah itu adalah harokat kasroh. Contohnya al-qadhi. Contohnya lagi ad-da'i. Baik, selanjutnya ada sebenarnya karena waktu sudah habis lebih 3 menit ya. Takut kalian ada perkuliahan. Saya ada jam 10.20. Untuk itu secara singkat adalah pada pembahasan kali ini
Mungkin saya tidak ngasih tugas soal yang ada di PDF, tetapi saya ngasih tugas general review, apa yang belum Anda pahami dari tema kali ini, bisa yang berhubungan dengan tadi, apa, eee jadi, Sajaratul Usroh yang sudah diterangkan teman kalian atau berhubungan dengan tema yang dipertanyakan, yang didiskusikan. Di general review itu di e-learning nanti Anda bisa tuliskan pertanyaan di situ. Boleh bilughatul Arabiyah, boleh bilughatul Indonesia. Nanti akan kalian juga boleh di situ menjawab pertanyaan teman kalian. Karena waktunya sampai 1 minggu kan ya. Itu. Jadi itu saya masukkan sebagai nilai keaktifan. Bisa difahami tugas di e-learning? Bisa difahami ya? Tugas di e-learning ada dua. Pertama tugas kelompok itu seperti biasa mengupload materi, notulensi. Ya. Kemudian yang kedua tugas individu adalah general review, yaitu memberikan pertanyaan atau apa yang menarik dari tema kali ini langsung diketik. Tidak perlu ditulis di buku tulis, langsung diketik saja ini. Baik itu, silakan ditutup pesan dan kesan oleh pemakalah, pemateri. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.